Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di Minggu Trinitatis pada sore hari ini itu tertulis di Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 9, kita baca secara berganti-gantian. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 9 kita baca secara berganti-gantian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan Allah telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak-anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas ini merupakan bagian dari panggilan seorang nabi di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan Allah, secara khusus kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya yang sudah Tuhan Allah angkat dan pilih memiliki peran penting dalam melaksanakan rencana keselamatan Tuhan Allah kepada umatnya. Rencana keselamatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Nabi Yesaya kepada umatnya seperti menyampaikan pesan Tuhan Allah kepada umat yang keras kepala, yaitu Israel. Pesan yang disampaikan Nabi Yesaya yaitu pesan akan peringatan kehancuran yang akan datang bagi umatnya jikalau umatnya tidak taat.
Maka dari itu pesan ini menuntut ketaatan umatnya sebagai umat yang telah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan. Dan yang kedua, mengajak umatnya untuk bertobat dari ketidakadilan. Hal ini mendorong umatnya untuk mau percaya dan kembali ke jalan yang sudah Tuhan Allah tetapkan kepada umat yang Dia kasih. Serta yang ketiga, menegur dan mengingatkan umatnya untuk hidup dalam kekudusan. Di sini menekankan agar umatnya tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, tidak lagi percaya kepada gana-ganaan atau menyembah patung, melainkan mau kembali, mau mendengar seruan Tuhan Allah yang sudah Tuhan Allah nyatakan di dalam kemahakuasaannya. Semua rencana keselamatan yang disampaikan Nabi Yesayas kepada umat yang Dia kasih, yaitu Israel, ini menuntut untuk umatnya mau mewujudkan, mau melaksanakan apa yang menjadi harapan Tuhan Allah kepada umat yang sudah Dia kasihi. Dan apa yang harus ditunjukkan umatnya melalui harapan yang akan disampaikan Tuhan Allah kepada umat yang Tuhan Allah kasihi. Oleh karena itu mari kita lihat Amanginang, harapan yang Tuhan Allah janjikan. Yang pertama, kalau kita baca di ayat 1 itu ada 3 bagian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Harapan yang mau dikatakan Yesayas ketika mereka mau mewujudkan rencana Tuhan Allah dan mau melaksanakan rencana Tuhan Allah akan mewujudkan harapan baru. Yang pertama, dari ayat 1 ini ada 3 bagian. Sekarang kita lihat, Tuhan Allah menyampaikan pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi Yesayas melalui firman-Nya agar umatnya tidak lagi hidup di dalam kesengsaraan. Jadi ketika umat Israel setelah keluar dari pembuangan, tentunya mereka mengalami kesengsaraan. Mereka menderita. Kesengsaraan mereka terpuruk. Mungkin seperti ini. Ketika kita memaksa diri kita, ketika kita memaksa pikiran kita, dan kita memaksa tenaga kita, dan semuanya kita paksa, itu akan membawa kita kepada kesengsaraan. Dan kita akan menderita. Jadi umatnya mau dikuatkan. Umatnya mau diteguhkan, yaitu melalui pemberitaan firman, agar mereka benar-benar mewujudkan apa yang menjadi
rencana Allah dalam kehidupan umatnya. Makanya cara kita pada zaman Yesayas yaitu memberitakan firman Tuhan, menyuarakan kebenaran Allah. Mereka mau diingatkan kembali akan tindakan dan perbuatan Tuhan Allah. Dan kita pun sekarang mau diingatkan kembali akan pemberitaan firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi sengsara. Melainkan kita semakin teguh dan semakin kuat, serta semakin mengandalkan Tuhan Allah ketika kita mau diperkenankan dan mau menerima firman Tuhan itu. Bagian yang kedua yaitu merawat yang remuk hati. Memang ketika mengalami kesengsaraan pasti remuk hati mereka. Kalau orang yang remuk hati bagaimana ya? Kayak cemberut enggaknya? Cemberut enggak kalau orang remuk hati? Cemberut ya, Dek? Iya kan? Kalau kita bilang patah semangat, patah apalah dulu ya? Patah apa nama itu? Patah hati ya? Hah? Itu patah hati remuk enggak hatinya? Remuk ya? Kalau sudah patah hati, maunya mau patah semua enggak? Ada yang mau patah semua? Enggak kan, tetapi bagaimana supaya mengembalikan, ya enggak? Ada di sini yang patah hati langsung dipatahkan semuanya. Ada enggak di sini? Enggak ada ya. Kita kan orang percaya. Melainkan kita mau merawat, mau memenangkan. Jadi untuk bisa mewujudkan dan memampukan di dalam patah hati yang sudah terjadi ini, itu kita diingatkan, dikuatkan melalui firman Tuhan, yaitu dengan memberi penghiburan. Jadi kita dihibur. Jadi Yesayas menyampaikan penghiburan. Mereka hibur bangsanya. Jadi makanya ketika ada orang yang mengalami remuk hati, ketika ada nilai baik, nilai kebenaran dalam dirinya, dia akan memberikan penguatan kepada orang yang remuk hati. Jadi makanya kalau dari firman Tuhan banyak ya penghiburan-penghiburan yang menguatkan kita, meyakinkan kita. Seperti dalam Mazmur 37 ayat 5. Coba baca. Baca ayat. Iya, serahkanlah, bayangkanlah dulu. Jadi kalau kita membawakan diri kita tidak akan bisa. Tapi ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita akan dipulihkan. Ini salah satu penghiburan untuk merawat yang remuk hati. Banyak lagi firman Tuhan yang menguatkan dan meyakinkan kita dan memenangkan kita. Ini disampaikan, disuarakan Nabi Yesayas kepada umatnya ketika itu. Supaya mereka benar-benar mampu hidup di dalam keteguhan hati. Bukan lagi menjadi orang yang di dalam kesedihan, tetapi sudah memperoleh penguatan.
Dan yang ketiga, kalau kita lihat, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, yaitu dengan memberi keyakinan dan semangat bahwa akan datang kepastian keselamatan pada waktunya. Akan ada pembebasan yang Tuhan Allah nyatakan. Makanya tidak hidup di dalam pergumulan kehidupan manusia. Suatu saat akan ada sukacita. Walaupun pergumulan selalu datang kepada kita, namun akan datang sukacita kepada setiap manusia. Terlebih bagi orang yang percaya. Harapan baru yang kedua yang mau kita lihat itu di ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Yaitu memberitakan tahun rahmat. Gambaran ini merujuk kepada pembebasan. Dan gambar ini pun bisa merujuk kepada pengampunan dosa, yaitu pemulihan kehidupan. Makanya tahun rahmat yang terbesar yang Tuhan Allah berikan di dalam Yesus Kristus apa? Penebusan dosa. Kita sebagai orang percaya tidak lagi hidup di dalam keberdosaan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan kemerdekaan kepada kita. Dirinya yang datang ke dunia ini. Dan dirinya yang mati di dalam Kristus Yesus. Dan dirinya yang bangkit pada hari yang ketiga. Dan minggu yang lalu baru kita rayakan hari Pentakosta. Di mana Dia melalui Roh-Nya hadir kepada setiap umat. Roh-Nya yang menuntun, menyertai, memberkati kita. Supaya kita senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Supaya senantiasa ketika kita memiliki beban ataupun pergumulan, kita sudah punya kekuatan yang terbesar dengan menyampaikan segala pergumulan, persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan Allah, supaya Tuhan Allah mewujudkan. Dan juga melalui Roh Tuhan kita diingatkan akan kebesaran, kemuliaan, yaitu kerajaan Allah. Sudah lengkap Amanginang. Tentu tahun rahmat yang sudah Tuhan Allah berikan di dalam Yesus Kristus kepada kita, ini harus kita syukurin. Oleh karena itu kepada bangsanya jangan lagi mau hidup di dalam penderitaan, jangan mau hidup dalam keterpurukan. Lihat harapan baru yang sudah Tuhan Allah sampaikan. Ini pesan. Dan sekarang kepada kita pun demikian. Pesan gereja kepada remaja Naposo, tunjukkan dirimu sebagai remaja yang berkualitas, yang hidup di dalam Tuhan. Coba tadi kita nyanyikan Goodness of God, itu bagus sekali loh, kebaikan Tuhan itu, enak kali loh. Boleh kita semua nyanyikan lagu itu? Maksudnya jangan remaja Naposo aja yang mau lihat kebaikan Tuhan ya. Kita di sini dulu, coba bayangkan dulu Amanginang 1 minggu ini, kebaikan Tuhan apa yang sudah sampai kepada kita. Tapi kelamaan ya, lama kali Nang ya. Masuk pun gak usah sampai 5 kali pun pulang-pulang lagunya. Ya, kalau lagu bahasa Inggris, Inggris aja lah. Kalau bahasa Bataknya, bahasa Batak lah. Boleh gitu? Bagaimana kira-kira? Semuanya kita nyanyikan dulu, kita ingatlah, kita nyanyi, kita ingatkan dulu kebaikan Tuhan yang sudah sampai dalam diri kita. Jangan kejahatan orang yang mau kita lihat. Kebaikan Tuhan supaya menjadi kemerdekaan bagi kita. Boleh Nang kita nyanyi? Andok boleh nggak kami nyanyi?
Boleh. Nggak kelamaan ya. Kalau teksnya kau udah ada kan? Iya. Sekarang kita pilih lah. Kalau Inang Boru apa lupa aku. Mau bahasa Inggris atau bahasa apa? Bahasa Inggris aja lah ya. Memang nggak semua, kayaknya banyak sih wajah-wajah orang Batak di sini. Wajah-wajah orang Batak kayaknya ya kalau bahasa Inggris nggak apa-apa lah, ya. Bilang aja kalau good lah gitu, nggak apa-apa ya. Ya kan? Iya, biarlah anak adik-adik kita yang pintar-pintar ini bisa begitu bikin lah ya. Kalau kita orang Batak nih, apa yang tertulis bisa diejajah sedikit lah ya, boleh? Iya, kita nyanyikan dulu sekali ya. Iya, tapi bikin yang bagus sama, ya. Jangan diplesetin lagunya. Ayo, sama-sama kita nyanyikan ya. Iya, ayo. Diresapin ya. Agak semangat dulu menginang nyanyi, jangan lipat tangan kalau nyanyi, nggak boleh lipat tangan nyanyi. Ayo, ayo berdiri bagus-bagus ayo. Kalau saya tanya boleh enggak? Kebaikan Tuhan yang sudah sampai dalam 1 minggu ini menurut Inang apa-apa aja? Boleh Inang? Iya. Baru marpaung? Enggak, karena pengkhotbahnya marga marpaung, pemain organnya marga marpaung. Kau baru marpaung? Enggak. Bukan, baru apa? Dekat-dekat lah itu ya. Jauh ya? Iya. Dekat-dekat atau jauh itu? Coba bilang, boleh?
Artinya penyertaan Tuhan selalu memenuhi dalam kehidupanmu ya Inang ya, Bro Tobing ya. Iya. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya. Terima kasih kepada Amang Sintua kita, Amang Marpau. Ada yang lain? Kayak seperti pengakuan menjadi kesaksian kebaikan Tuhan. Aku sudah capek letih lesu, sebetulnya aku sudah malas aku naik motor ini, ataupun bawa kendaraan atau pergi ke sana kemari kan gitu. Ternyata oleh karena sesuatu hal, tugas yang harus kujalankan, mataku sudah lemas, tapi tetap aku meminta kepada Tuhan, sertai aku Tuhan karena ada tugasku yang harus aku kejar. Ada nggak seperti itu? Terus ketika sambil bawa motor, aku sempat tertidur beberapa detik, tetapi ada ya cara Tuhan untuk mengingatkan. Dari belakang ada klakson, langsung aku bangun, langsung aku segar, semangat, bisa sampai aku ke tempat tujuan. Kalau seandainya ada nilai jahat di situ, mungkin aku tidak tahu, kan seperti itu. Ada yang lebih dari itu? Iya. Namun semuanya harus kita syukuri kepada Tuhan yang sudah sampai kepada kita. Kebaikan Tuhan nyata. Bukan hanya kepada bangsa itu saja, kepada kita sampai saat ini itu nyata sekali. Mari kita baca di ayat 3 itu. Sama-sama kita baca. Dua-dua ya. Iya, mari kita lihat simbol pemulihan, simbol kebaikan Tuhan yang terjadi kepada umatnya dan sampai kepada kita. Tuhan berikan harapan baru kepada umatnya, kepada kita dengan menggantikan kesengsaraan menjadi sukacita, yaitu dengan mengaruniakan perhiasan kepala ganti abu. Perhiasan kepala berarti mahkota itu ya. Mahkota ya, perhiasan kepala, mahkota. Mahkota apa yang mau dikatakan? Tuhan sudah mengangkat kita menjadi status anaknya. Ini mahkota, perhiasan. Dan orang-orang bilang, dan firman-Nya pun berkata, jadilah kita sebagai jangan iya, bayangkan dulu. Ini harus kita banggakan, kita syukuri. Yang dulunya abu, sekarang sudah menjadi perhiasan kepala. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini kepada anak-anak, mari kita lihat. Orang-orang Kristen pun tidak kalah di dalam memberikan persaingan. Ada aja orang Kristen yang bisa masuk, orang-orang yang percaya kepada Kristus, masuk PTN di kelas yang bisa kita katakan yang terbagus, terbaik. Banyak juga orang-orang Kristen yang berprestasi. Di tengah-tengah kehidupan kita mampu menunjukkan keteladanan Kristus.
bisa kita kasihi orang sekitar kita. Dan juga kita bisa menempatkan masalah. Karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Karena kita sudah memiliki perhiasan kepala. Banyak hal yang mau kita lihat. Ini kebaikan Tuhan yang harus kita nyatakan. Oleh karena itu jangan lagi mau menjadi abu. Bisa kita bayangkan kalau abu diambil, dihembus, bersebar kemana-mana. Langsung tidak ada. Seperti itu. Sekarang kita sudah menjadi perhiasan kepala. Tentunya kita sudah punya dasar, pondasi yang kuat. Oleh karena itu tunjukkan diri kita sebagai orang yang percaya, yang sudah memiliki harapan yang Tuhan Allah tempatkan kepada kita. Dan yang kedua kalau kita lihat kembali, yaitu minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Ini berarti ada kekuatan, ada energi yang diberikan kepada kita. Kita bisa memberikan terang. Kita bisa membawa nama Kristus. Jadi ketika ada masalah, kita bisa menyikapi dengan baik di dalam Kristus. Karena kita sudah punya Allah yang hidup, yang senantiasa melengkapi, mendengarkan, menggenapi. Makanya ada cara Tuhan untuk bisa kita terima. Jadi kalau sudah disuruh membawa terang, tentu kita mampu menunjukkan pribadi Kristus. Sifat-sifat Kristus itu nyata bagi kita. Yang ketiga, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Ini berarti kita memiliki tekad dan keyakinan. Tekad keyakinan yang bagaimana yang mau dikatakan? Yaitu keselamatan yang kekal. Ada tekad kita. Jadi kita bukan hanya menjalani kehidupan aja yang di dunia ini saja. Tapi kita harus bisa melihat kembali tekad yang Tuhan Allah sampaikan kepada orang yang percaya. Gak usah jauh-jauh, tekad orang yang sekolah apa? Harus tamat. Makanya orang yang belajar, yang sekolah tidak mau bermain-main. Dia selalu mengupayakan untuk bisa tamat atau lulus. Jadi tekad orang percaya harus bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau tekad persekutuan saat ini, kita harus benar-benar memuji, memuliakan nama Tuhan. Harus seperti itu. Makanya ada keyakinan kita.
Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan yang benar-benar datang di dalam Kristus. Aku pasti bisa, kan seperti itu. Apakah aku sanggup Tuhan untuk menggapai masa depanku? Kalau ada tekad dan keyakinan, apa yang tidak terjadi? Segala sesuatunya bisa terjadi. Makanya masa depan itu sudah ada. Sekarang bagaimana kita menunjukkan masa depan untuk menjalani masa depan yang akan menjadi bagian kita? Mari kita jalanin pelan-pelan. Sampailah masa depan itu. Dan ini harus ada tekad dan keyakinan di dalam Kristus Yesus. Makanya umatnya ini dikatakan sebagai pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan yang menunjuk akan kekuatan dan pertumbuhan iman. Amang-inang. Bagian ketiga, kalau kita lihat dari ayat 4 sampai 8 itu mengenai pemulihan yang mencakup pelayanan dan peran umat Allah. Jadi bangsanya pun menerima pemulihan akan kota mereka yang runtuh dibangun kembali. Terus pemulihan pelayanan di ayat 5. Ayat 6 itu kalau kita lihat pemulihan peran Israel. Mereka akan disebut imam Tuhan atau pelayan Allah. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi penekanan, bawalah harapan yang sudah Tuhan Allah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan amang-inang. Kalau Tuhan sudah menempatkan harapan baru kepada umatnya, tentunya sampai kepada kita. Bawalah itu. Jangan sia-siakan pengharapan yang sudah Tuhan Allah berikan. Supaya dengan kita bisa membawa harapan baru, tentunya kita mau menunjukkan diri Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kita pun mau menunjukkan masa depan yang tentunya Tuhan harapkan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman yang sudah kami pelajari saat ini. Biarlah ya Allah dalam Yesus Kristus, rencana keselamatan yang sudah Engkau sampaikan kepada bangsa-Mu, sampai kepada kami. Dan kami terlebih yang berkumpul di tempat ini bisa mewujudkan harapan baru yang Engkau sampaikan. Dan kami mampu mewujudkan itu di dalam tugas dan pelayanan kami. Ya Tuhan, mampukan kami melalui Roh-Mu, agar kami bisa membawa harapan-harapan baru yang Engkau perkenankan bagi kami. Bapa pengasih dalam Kristus Yesus, kami berdoa buat keluarga yang di dalam kedukaan, yaitu Inang Sintua D. Borusi Payung, bersama dengan keluarga. Engkaulah ya Allah dalam Yesus Kristus yang memberikan penghiburan melalui Roh. Ingatkan kepada hamba-Mu Inang Sintua D. Borusi Payung, melalui Roh-Mu ya Allah dalam Yesus Kristus, supaya Inang ini mau berserah, mau menyampaikan
segala kesedihannya kepadamu Tuhan. Agar inang ini kuat di dalam menjalani, di dalam menghadapi peristiwa kematian atas pemanggilan yang Engkau telah laksanakan kepada suami dari inang si tua D. Boru Sipayo. Oleh karena itu Bapa, berkati rencana acara demi acara, terlebih acara pemakaman. Dan biarlah acara tersebut menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi para jemaat. Pelayanan-pelayanan di gereja-Mu HKBP Bonang Indah ini, Engkau berkati juga ya Allah, agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.